Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa dan kami lanjutkan perbincangan. Kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Hendra, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini. Ya, di antaranya adalah ada MEDC, kemudian juga Energi, PTBA dan juga MDKA dengan rekomendasi seluruhnya direkomendasikan buy dengan support untuk MEDC di level 1785 dan resistance di 2000. Kemudian untuk energi dengan support di 1565 dengan resistance di 1790, PTBA di level 2950 untuk support dan juga resistance di 3300, MDKA dengan support di 3130, kemudian resistance di 3540. Pembukaan dari bursa-bursa utama Asia pemirsa, kompak dibuka melemah dengan Nikkei 225 dibuka melemah 4,68% di level 50.875. SCI Singapura dibuka melemah 0,45% di level 4.875 maksud kami. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 4,41% di level 5.198. Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,36% di level 24.612. Kita langsung menuju ke saham-saham ataupun pembahasan dari saham-saham pilihan di pagi hari ini. Nampaknya semua berbasis energi ya yang Anda rekomendasikan. Ini cukup inline dengan apa yang tadi Anda sampaikan mengenai sektor yang nampaknya mendapatkan berkah dari kenaikan harga minyak dunia begitu. Kita ke Medco terlebih dahulu, Mas Hendra, silakan dengan analisis selengkapnya. Iya Mas Wiki, kalau misalnya kita lihat untuk Medco sendiri secara teknikal memang pergerakan saham Medco saat ini memang menunjukkan indikasi rebound ya yang cukup krusial setelah berhasil memantul di area moving average 20 yang menandakan garis rata-rata 20 hari tersebut masih berfungsi sebagai level support yang dinamis dan kuat. Jadi untuk jangka pendek gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat untuk volume transaksi juga tercatat positif. Dan kalau misalnya secara MACD bisa dibilang memberikan sinyal optimis karena bergerak stabil di area zero line-nya. Nah, kalau misalnya ini saya rekomendasikan untuk Medco sendiri yang tadi disampaikan juga oleh Mas Wiki dengan area beli di level 1840 sampai 1850 karena posisi hari ini sudah menguat di level 1855 ya. Jadi bisa disesuaikan area pembeliannya dengan target price take profit pertama di level 1915, take profit keduanya di level 2000 dan batasan untuk stop loss-nya berada di level 1785 untuk saham Medco. Oke, baik di koleksi untuk jangka pendek menengah aja atau seperti apa Mas Hendra untuk Medco? Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk komoditas memang saran saya lebih baik untuk jangka pendek dan jangka Hmm, menengah karena bisa dibilang eh, geopolitik ini kan bisa dibilang apalagi Presiden Trump penuh dengan kontroversi ya. hmm. Statementnya selalu berbeda dengan statement oleh Iran gitu loh. Jadi bisa dibilang kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Jadi memang untuk komoditas lebih disarankan untuk jangka pendek atau jangka menengah. Kalau Baik. misal untuk long term, saya tidak menyarankan untuk saham-saham tersebut. Baik, dari Medco kita ke energi, seperti apa? Iya, untuk energi sendiri memang secara teknikal menunjukkan momentum yang bullish ya, sangat kuat setelah kemarin mengalami penguatan cukup tinggi dan candlestick-nya pada saat kemarin juga powerful dan dia juga sudah break out di level moving average 50-nya menandakan perubahan tren yang signifikan dan sudah ada akumulasi di sana. Jadi saya merekomendasikan untuk energi untuk beli dengan posisi saat ini tadi sempat mengalami penguatan dan sekarang sudah koreksi 1,55% di level 1590. Justru ini momentum untuk beli untuk Medco dengan area beli tadi di 1590 sampai 1615 dengan target pertama di 1690 dengan target yang keduanya di 1790 dan batasan stop loss-nya berada di level 1565 untuk saham energi. Baik, dari energi kita ke PTBA, Mas Hendra, silakan. Ya, untuk PTBA sendiri bisa dibilang kayak hari Jumat kemarin mengindikasikan rebound ya di area moving average 5-nya, jadi menandakan area support yang kuat kalau misalnya kita lihat. Dan hari ini juga PTBA sudah menguat 0,65% di level 3120
Dan kalau misalnya kita lihat, secara teknikal juga masih dalam, bergerak tren yang bullish, jadi cukup baik untuk PTBA untuk, jangka pendek dan jangka menengah. Jadi saya merekomendasikan untuk PTBA bisa beli di area 3.040, kalau misalnya pengen disesuaikan dengan hari ini yang mengalami penguatan 1%, bisa sampai area belinya di 3.090 dengan target pertamanya di level 3.180, take profit keduanya di level 3.300 dengan batasan stop loss untuk saham PTBA di level 2.950. Oke, dari PTBA kita ke MDK. Ya, untuk MDK sendiri kalau misalnya kita lihat saat ini bisa dibilang menunjukkan, pergerakan yang, cukup, stabil ya untuk, MDKA dengan mampu bertahan di area moving, average, 5-nya, dan kalau misalnya ini bisa dibilang, menjaga tren yang, kuat gitu ya di MA5, dan kalau misalnya kita lihat juga untuk indikator MACD juga saat ini berada dalam, posisi yang, cukup, baik untuk PTBA, walaupun kalau misalnya kita lihat hari ini, koreksi sebesar, 1,86%, turun 60 poin, justru bisa untuk, buy on weakness atau pembelian di MDKA dengan area di level 3170 sampai 3230 dengan take profit pertama di level 3.340, take profit keduanya di level 3.540, dan batasan stop loss-nya untuk MDKA di level, 3.130. Baik, saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada MEDC, kemudian juga ada Energi, PTBA, dan juga MDKA. Direkomendasikan buy dengan term investasi dan juga support dan juga resistance untuk masing-masing saham tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendra. Singkat terkait dengan proyeksi IHSG hari ini, Mas Hendra. Iya, Mas Wiki, sesuai analisa tadi di awal bahwa ISG akan, coba, nguji, di level 7.000 dan ternyata 7.000 itu kejebol. Sekarang posisinya di level 6.964. Ada peluang lagi untuk ISG menguji di level support, klasiknya di level 6.917. Tapi harapan saya ISG walaupun koreksi semoga pada hari ini mampu, bertahan di level psikologisnya 7.000 untuk ISG. Oke, aset safe haven emas mengalami pelemahan pasca kemarin catatkan highest 3 juta rupiah per gram untuk Indonesia case-nya begitu ya. Bagaimana dengan emiten-emiten berbasis produsen emas di Indonesia, menarik atau enggak? Bisa dilirik atau enggak menurut Anda, Mas Hendra? Iya, dengan kondisi saat ini beberapa saham juga untuk, berbasis emas rata-rata sudah price in, sudah, naik juga sudah, signifikan gitu ya. Tapi memang masih ada peluang untuk jangka pendek, jangka menengah seiring, ketegangan geopolitik. Jadi untuk seperti MBKA tadi saya juga masih menyarankan, tapi memang sifatnya masih untuk, jangka pendek atau jangka menengah. Begitupun juga untuk Antam dengan kondisi, saat ini yang, melemah 60 poin di level 1,71, masih ada peluang untuk Antam, bisa, di-trading-kan dengan target, berikutnya di level 3.600. Jadi bisa, Baik. tapi memang, dalam time frame yang, pendek. Baik, Mas Hendra terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendra sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, terima kasih Terima semuanya. kasih.